Shalom, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan beri kami kesempatan, Tuhan beri kami kesehatan, dapat merayakan Natal sekalipun secara online. Berkati firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, dan berikan juga ketenangan kepada kami semua, bahkan juga anak-anak di rumah, supaya dapat tertib saat mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini karena kita dapat merayakan Natal bersama-sama. Natal adalah merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, mungkin ada anak-anak yang bertanya, kenapa kita tidak merayakan Natal seperti biasa, tidak merayakan Natal di gereja atau di sekolah, tetapi kita merayakan Natal secara online melalui Zoom. Nah, anak-anak, sekarang masih masa pandemi COVID, sehingga kita harus berjaga-jaga. Kita harus berhati-hati dari bahaya virus corona. Itu sebabnya kita tetap melaksanakan Natal secara online di tahun ini, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi jangan takut, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Sekalipun Natalnya secara online ataupun bagaimana caranya, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Ya, tema kita hari ini yaitu Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Firman Tuhannya dari Matius pasal 1 ayat 23. Kita akan membacanya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, tema kita Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Allah selalu ada dekat dengan kita. Apa arti Allah beserta kita? Ada dua yang perlu kita pelajari. Yang pertama, arti Allah beserta kita yaitu Allah benar-benar ada. Allah benar-benar ada. 2000 tahun yang lalu, bayi Yesus lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Nah, dia lahir di kandang domba, tetapi dia bukan bayi biasa. Dia adalah bayi yang luar biasa, bayi yang ajaib, bayi yang hebat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja. Nah, dia datang menjadi manusia, dia lahir di dunia, itu karena dia sangat mengasihi kita. Dia ingin supaya kita mengenalnya, supaya kita tahu siapa Tuhan Yesus itu. Jadi dia datang ke dunia untuk kita bisa mengenal, tahu bahwa Yesus benar-benar ada. Nah, sehingga dengan demikian, karena kita sudah melihat Yesus, kita sudah mengenal Yesus, maka kita pasti mudah percaya kepada Dia. Nah, selain itu anak-anak, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Jadi dia datang ke dunia, dia menunjukkan apa yang Tuhan kerjakan. Dia melakukan mujizat. Mujizat artinya Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Misalnya, Tuhan Yesus selama ada di dunia, dia dapat menyembuhkan orang sakit. Dia dapat mencelikkan mata yang buta. Jadi orang buta bisa melihat karena Tuhan Yesus. Orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, bisa berjalan. Dan orang yang sudah mati bisa bangkit kembali. Ada Lazarus, ada anak janda di Nain, ada juga anak seorang perwira Yairus. Mereka semua
ditolong oleh Tuhan, dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan buat supaya kita semakin kenal bahwa Yesus benar-benar ada. Nah, selain Yesus berkuasa, Dia juga sangat mengasihi kita. Ia datang ke dunia, Ia menunjukkan kasih-Nya, Ia benar-benar ada dengan Dia mati bagi kita. Ia mengampuni segala dosa-dosa kita di atas kayu salib, supaya yang percaya kepada Tuhan, dia pasti akan selamat. Nah, anak-anak, ia diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Dia benar-benar ada, jadi kita jangan takut, karena Tuhan selalu menemani kita. Saat kita sedih, Tuhan menghibur kita. Saat kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Saat kita takut, Tuhan ada bersama kita. Jadi Tuhan itu benar-benar ada, anak-anak. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Ia berkuasa, bahkan Ia telah mati untuk kita, menebus kita, dan membuat kita menjadi selamat. Nah, yang kedua, Allah Immanuel, Allah beserta kita, artinya Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Setelah Dia mati di atas kayu salib, kemudian pada hari ketiga Dia bangkit, dan kemudian Dia naik ke surga. Dia naik ke surga tidak berarti Dia jauh, tetapi Tuhan tetap dekat dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia berjanji ketika Dia naik ke surga, Dia akan selalu menyertai kita. Contohnya, pada masa pandemi ini kita harus belajar secara online. Itu kan susah, kita tidak bisa. Tapi Tuhan menyertai kita. Dia memakai papa mama, berikan kepintaran buat mereka untuk menolong kita, sehingga kita bisa belajar seperti biasa walaupun secara online. Tuhan menolong guru-guru kita, berikan kepintaran sehingga guru-guru dapat mengajar seperti biasa walaupun secara online. Dan Tuhan berikan kepintaran kepada orang yang menciptakan aplikasi Zoom, sehingga semua orang di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, di Sorong, kita bisa menggunakan Zoom untuk beribadah, belajar, dan semuanya. Ini membuktikan bahwa Tuhan selalu ada. Dia tidak meninggalkan kita, Dia selalu menyertai kita. Bahkan lewat Zoom itu kita bisa merayakan Natal seperti sekarang ini bersama papa mama dan teman-teman kita dan guru-guru kita, bisa merayakan Natal tahun ini sekalipun secara online. Nah, anak-anak, ini semua membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan itu ada bagi kita. Jadi kita harus terus bersyukur dan terus setia kepada Tuhan. Terus rajin berdoa, rajin beribadah. Ingat, Tuhan benar-benar ada. Itu bukan cerita bohong, tapi Dia ada. Dia sudah buktikan, Dia lahir untuk kita, mati untuk kita, dan Dia naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita, Dia tetap menyertai kita. Nah, anak-anak, demikian cerita kita hari ini. Dia Allah Immanuel, Allah beserta kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami ingat untuk firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan benar-benar ada dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami tidak akan takut menjalani hari-hari. Tuhan terus menolong kami semua, khususnya anak-anak, tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan kami percaya Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita. God bless.